Iya. Baik, Alhamdulillah. Apa kabarnya Tina Bila? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah, Sehat, Alhamdulillah. Khair, khair. Masya Allah. Iya. Bagaimana Ulti eh, hari ini sudah apa saja nih kesibukannya? sibukan apa ya Ustazah dari tadi pagi? Karena ini hari Minggu, Oh kayak iya. biasa aja sih Ustazah. Bantu orang tua terus belajar buat persiapan TOEFL Ustazah. Oh, Sama Masya Allah. Iya. Persiapan TOEFL. Oke. eh, Buat persyaratan apa Ulti? beasiswa Ustazah. Kan insya Allah mau daftar LPDP. Nah, itu kan ada syarat itu yang skor bahasa Inggrisnya. 550. Iya Ustazah. Semangat Uti. Iya. Iya, iya. Ana juga sedang memperbaiki juga. Tapi belum ambil yang 2024 ini sih. Mungkin 2025 nanti insya Allah. Mm. Ustazah lanjut ini, mau lanjut S3 berarti ya? Insya Allah. Saling Amin, mendoakan ya amin. Uti Nabila. Amin, amin. Iya, iya, Ustazah. Siap, siap. Hmm. Iya. Semoga dimudahkan ya kita-kita ini Uti Nabila. Amin. Mau lanjut Amin, amin. S2-nya di UGM juga? Iya, dibolehinya, Alhamdulillah dibolehinya di UGM, Ustazah. Wah, Masya Allah. Iya. Kalau Ustazah? Belum tahu, nanti cari dulu. Tapi kalau di UGM beda prodi gitu. Nggak ada prodi Hmm. yang sebelumnya gitu. Adanya di Ah, UIN itu. di UGM. Ustazah Belum. jurusan apa? Pendidikan Bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Arab. Iya, Oke, oke. adanya di UGM kan kalau nggak sastra Arab, linguistik gitu. Iya. Dan Ah. nanya-nanya juga kemarin, sempat nanya-nanya. Iya. Oh, anak kemarin habis lewat di ini UGM. Muter-muter UGM loh, Tina bilang. Ada kegiatan di Jogja, Ustazah. Kemarin itu ada seminar. Nah, terus setelah itu Hmm. apa ikut muter-muter bareng sama ini kakak kelas yang S2 di UGM, naik Ah. bis bis yang apa lagi itu namanya, Oh, Tayo, namanya Tayo, Tayo Gama. itu Masya Allah. muter-muter ke dalam keluar gitu. Alhamdulillah, kan Ah, belum sempet sekolah di sana, nggak apa-apa deh. Terus anak inget, wah ini kampusnya Uti Nabila nih di sini. iya, iya. Oke. Nanti jadi dosen ya Ustazah di situ. Amin, Masya Allah, Amin. amin. Oke. Nanti ketemu di sana ya, Tina Bila. Amin, amin. Masya Amin Allah, Ustazah. amin ya Rob. Oke, kalau begitu kita mulai materi hari ini ya, Utia. Insya Allah kita akan melanjutkan ke Gurib. Ya, bisa kita mulai dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Auzubillahi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik, alhamdulillah. Kalau begitu Ana izin untuk share screen ya, Ukti ya. Oke. Iya. Nah, ini malam hari ini insya Allah kita akan belajar tentang gharib ya Ukti Nabila. Lumayan banyak nih Ukti apa pembahasan malam hari ini. Nanti kita lihat dulu kalau misalnya waktunya nggak cukup. Nah, nanti boleh bareng sama Talaki di pekan depan gitu. Karena ini lumayan bermacam-macam. Oke. Nah, yang pertama itu adalah pengertian gorib ya Uti ya. Gorib itu apa sih? Nah, gorib merupakan bentuk jamak yang diambil dari kata goroib yang dia mempunyai arti di antaranya adalah sesuatu yang tidak dikenal. Jadi yang sesuatu yang tidak dikenal atau sesuatu yang tidak biasa seperti itu Uti. Jadi tidak biasa dibaca di ayat-ayat lainnya.
Nah, bacaan-bacaan yang tergolong ke dalamnya itu mempunyai kekhususan dalam hal bacanya. Kayaknya Uhti Nabila mungkin udah tahu beberapa dari apa bacaan-bacaan ini. Insya Allah sudah beberapa pasti tahu ini Uhti Nabila. Nah, ayat-ayat guribnya apa saja? Yang pertama adalah imalah. Pernah dengar Uhti? Imalah. Pernah dengar Ustazah? Iya, ini kan sering juga ya dibahas gitu. Mungkin dulu waktu Uhti Nabila di madrasah atau mungkin di kalau sekarang tuh banyak banget pasien Qiraah yang lewat Instagram, lewat Reels juga kayak gitu. Nah, itu juga banyak yang dibahas gitu. Goroib atau gorib ya. Nah, jadi imalah, apa sih itu imalah? Memiringkan atau menyondongkan. Nah, secara istilahnya memiringkan atau menyondongkan suara fathah ke arah kasroh. Dan ini hanya ada satu saja di dalam Al-Quran. Nah, jadi suara fathahnya kita miringkan atau kita condongkan ke kasroh. Nah, kan kalau bisa fathah A, kalau yang kasroh I, maka ketika kita memiringkan saja, tidak mengganti, tapi memiringkan harokatnya, maka dia menjadi E. Iya. Nah, ini contohnya. ah, Contohnya Bismillahi majreha wa mursaha. Nah ini Bismillahi majreha. Nah majreha kata re ini kan harusnya ro. Majroha. Nah tapi di sini, nah ini ada kekhususan sendiri, yakni namanya imalah, maka fathahnya kita miringkan ke kasroh, dibacanya seperti huruf E. Nah, kemudian huruf ro-nya dibacanya tarkik atau tipis. Jadi bukan yang tebal, karena kan kalau misalnya ro, nah itu yang fathah kan harusnya tebal ya, Uhti ya. Tapi karena ini dia agak dimiringkan ke kasroh, makanya dia dibacanya tarkik atau tipis. Nah, jadi dibacanya Bismillahi majreha wa mursaha Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, seperti itu. Ini di surah Hud ayat 41. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Ukti Nabila? Itu E-nya panjang nggak Ustazah? Iya, tetap panjang. Karena nih setelahnya dia ada huruf, ini bukan huruf ya ya, memang kan dia seperti huruf ya, tapi ini alif, alif di dalam bentuk lain. Nah, itu nanti dipelajarin di nahwu beda lagi, bukan di tajwid. Ya, jadi ini alif gitu ya, Uti ya. Nah, ini ada apa? Ada fathahnya yang panjang. Nah, yang di sini maka dia tetap panjang, dua harokat dibacanya. Majreha seperti itu. Iya, boleh dicontohkan Ukti Nabila, silahkan. Iya Ustazah. Ustazah Afwan sebelumnya ini ada kedengaran suara berisik nggak dari tempat Nabila? Enggak, aman-aman. Oh, aman, oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Iya, Alhamdulillah. Tamam, Ukti Nabila, Masya Allah. Iya, kalau begitu Ana lanjutkan ya. Nah, selanjutnya saktah. Kalau tadi yang pertama imalah, yang kedua saktah. Nah, saktah itu apa, Ukti? Secara bahasa dia artinya diam atau berhenti. Kalau secara istilah, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, tapi hanya satu alif. Nah, satu alif dua ketukan atau dua harokat saja. Seperti matobi'i ya, dua harokat gitu. Tapi ini berhenti. Nah, jadi berhenti sejenak sekitar dua ketukan atau dua harokat tanpa mengambil nafas. Nah, contohnya, ini ada beberapa contoh. Nah, yang pertama di surah Al-Kahfi. Ini yang sering dibaca di surah Al-Kahfi. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, bisa kan berhenti di situ ya, Uti. Kali ini kan beda ayat kan ya. Nah, beda ayat, kemudian boleh disambungkan iwaja qayyima. Nah, habis itu baru kita ulang lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun.
Iya, seperti itu Ukhti Nabila. Jadi aywaja satu dua qayyimah. Nah, baru dilanjutkan tanpa mengambil nafas di tengah-tengahnya. Nah, contoh lain di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian di surah Yasin, nah ini man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Iya, ini harusnya ada lanjutannya. Tapi di sini berhenti di sini nggak apa karena buat contoh saja. Kemudian selanjutnya surah Al-Qiyamah juga wa qila man raqa. Nah, seperti itu Ukhti Nabila. Ada pertanyaan Ukhti untuk Saktah? Aman Ustazah. Aman. Ya, kalau Aman. begitu boleh dicontohkan Ukhti Nabila. Alhamdulillah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa qila man raq. Iya, Alhamdulillah. Tamam Ukhti Nabila. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Ana lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya adalah tashil. Ini bukan tasfil tapi tashil. Tashil itu sendiri artinya memudahkan atau meringankan. Nah, dari kata sahlun. Sahlun itu dalam bahasa Arab artinya mudah. Nah, sedangkan secara istilahnya mengucapkan huruf antara hamzah dan juga alif. Nah, mengucapkan huruf antara hamzah dan alif. Ini contohnya. Nah, ini di surah Fusilat ayat 44 ini kan ada hamzah ya, Ukhti ya. Nah, selanjutnya alif. Nah, selanjutnya ain. Ini sulit. Nah, kalau dibacanya, kalau kita baca per hurufnya pasti sulit. Nah, karena ini ada hamzah, kemudian alif, kemudian ain. Nah, ini kan harusnya alif yang di sini itu ada hamzahnya juga, Ukti. Jadi cara bacanya kalau misalnya dibaca awalnya itu a jamiyun. Nah itu tapi agak susah akhirnya dibacanya. Nah, maka kita sambungkan langsung Ukti karena kan ada hamzah, alif, ain. Nah, itu jadi biar mudah. A'jami wa Arabi. Nah, jadi langsung disambungkan. A'jami wa Arabi. Nah, A'jami wa Arabi. Iya, seperti itu. Oke, ini Ustaz, mau ya, nanya boleh? boleh boleh Ini silakan nanti. kalau di mushaf berarti yang alifnya itu eh, tandanya sukun ya Ustazah? Atau di mushaf ada harokat fathahnya? Eh, Setahu Ana beda-beda Uti. Ana ada yang pernah lihat itu ada hamzahnya. Coba kalau di punya Uti Nabila boleh dibuka, silakan. Fusilat. Hmm. Fusilat itu surat keberapa ya Ustazah? Surah ke sebentar. Ana cari dulu. 41. Oh iya, 41. Ayat 44. Iya.
Walau ja'alna Qur'an fussilat ayat. Oh, kalau di tempat Nabila ada ininya, Fathahnya. ada harokatnya. Iya, ada fathahnya ya Uhti ya. Iya, ada Ustazah. Nah, Oh, iya, itu jadi eh, iya. kalau misalnya dibaca aslinya gitu kan, berarti kan harusnya a a jamiyun, iya kan ya Uhti. Nah, tapi Iya. karena eh, susah ya, kan susah juga hamzah alif ain. Nah, a a, nah itu kan agak susah bacanya. Nah, maka ditashil, dimudahkan. Nah, maka dia menjadi seperti ada alifnya setelahnya. Nah, jadi dibacanya jamiyun. Nah, itu. Oke, sebentar. Oke, kenapa ini? Oh, Iya, Ustazah. iya. Iya, jadi seperti itu ya Ukti Nabila. Nah, ini tapi tanpa nafas di tengahnya. Jadi kan kita baca jamiyun. Nah, eh dia agak dimudahkan. Nah, a a a jamiyun. Nah, a jamiyun wa arabi. Ini setelahnya juga langsung nyambung miyu wa arabi, ada ainnya juga. Yang ini agak sulit. Nah, makanya dipermudah di kata ini namanya tashil. Seperti itu. A jamiyu wa arabi. Iya. Boleh dicontohkan, Ukti Nabila? Silahkan. Dari awal ya Ustazah berarti. Dari awal boleh, dari sini juga boleh. Silahkan. Oh ya, dari awal aja deh Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Tamam, Ukti Nabila. Barakallah fikum. Iya, jadi seperti itu biar dimudahkan karena hukum tajwid itu insya Allah semuanya diusahakan, dimudahkan dalam melafadzkannya. Nah, seperti itu. Baik, Ana lanjutkan ya Uhti ya. Selanjutnya ada ishmam. Nah, ishmam itu apa? Ishmam menggabungkan atau memonyongkan kedua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat dhammah dengan tanpa suara atau nafas. Nah, jadi kita sempat memonyongkan bibir dulu. Nah, itu untuk apa? Mengiringi huruf yang ada sukunnya. Nah, sebagai isyarat dhammah, tapi tidak ada domahnya. Nah, sebagai isyarat domah dengan tanpa suara atau nafas. Jadi cukup dimonyongkan tapi tidak keluar suara, tidak keluar nafas juga. Nah, seperti apa contohnya? Ini di surah Yusuf ayat 11. Nah, ini di kata la ta'manna. Nah, la ta. Nah, ini yang kata mimnya, ukti, ta ma. Ma kan awalnya seperti ini ya, ukti ya. Ma. Nah, senyum. Tapi setelah itu kita monyongkan man. Nah, baru kita kembalikan lagi ke nun. La man. Nah, man. Nah, setelahnya ada gunahnya di huruf nunnya. La man. Ya, sempat dimonyongkan di huruf mimnya terlebih dahulu, terus dikembalikan lagi, didengungkan ke huruf nunnya. Nah, contohnya قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. Nah, la ta'manna seperti itu. Ana ulangi lagi.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Nah, la ta'manna seperti itu. Oke. Apa ada pertanyaan, Ukti Nabila? Berarti itu tuh kayak kita gimana saya? Udah masuk ke nun gunahnya dulu ya kayak dikit terus kita monyongin bibir. Mana? Iya, iya, benar-benar. La ta'manna. Iya, monyongin sebentar, kembalikan lagi seperti itu. Nah, ini contoh dari Ishmam. Nah, ini dari Ishmam ya. Ismam ini adanya satu aja atau ada lagi Ustazah? Setahu Ana satu aja di sini. Belum pernah mendengar contoh yang lain. Tapi sebentar, boleh Ana cek dulu untuk Ishmam ya. Ishmam. Iya, hanya ini saja di surah Yusuf ayat 11. Jadi khusus untuk la ta'manna. Iya, jangan lupa didengungkan ya Ukti di sini ya. Baik, apa ada pertanyaan lagi Ukti Nabila? Tidak ada Ustazah. Iya, boleh dicoba Ukti, silahkan. Qalu ya a- qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Iya, tamam, Alhamdulillah. Nah, ini Man, dimonyongkan terlebih dahulu. Nah, bibirnya dimajukan, kemudian ditarik kembali. Iya, baik, Ukti, Alhamdulillah, Insya Allah. Kita lanjutkan ke nakel. Nah, nakel itu apa? Nakel itu artinya memindahkan. Nah, itu secara bahasanya. Kalau secara istilah, memindahkan harokat pada hamzah, nah, kepada huruf sebelumnya. Oh, contohnya bagaimana itu ya? Memindahkan harokat pada hamzah kepada huruf sebelumnya. Nah, contohnya di sini, Ukhti, di surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, ini kan kalau tertulisnya bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Nah, bi'sal ismu. Kemudian ini kan harusnya i-nya yang di hamzahnya. Nah, tapi untuk membaca eh, ayat ini ya, bi'sal ismu itu agak sulit. Nah, agak sulit dalam pelafalannya, dalam lafaznya. Akhirnya kasrohnya tadi dipindah ke huruf sebelumnya, yakni ke huruf lam. Nah, kan harusnya bi'sal ismu. Nah, di kita pindahkan ke huruf lam, maka bacaannya menjadi bi'salismu. Iya, seperti tidak ada hamzahnya. Bi'salismu, seperti itu. Nah, contohnya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seperti itu, Ukhti Nabila. Iya, apa ada pertanyaan? ini berarti kalau di mushaf ada tandanya kan Ustazah? Ada tandanya Ada tidak ya? Boleh nggak dicek tahu. ini di ya. Itu cek ya Ustazah. Heeh. Kan jujur. Setahu Ana tetap ada kasrohnya di bawah hamzah. Jadi seperti ini. Oh, Gimana Uti? Ustazah Al-Hujurat itu Surah surat ke-49 ayat 46. 11. Oh iya ada tulisannya. 46, 47, 11. Bisa. Oh, nggak ada Ustazah. Berarti Nggak terus ada. tertulisnya bi'sal ismu ya.
Iya, tertulisnya bisal ismu. Iya. Hmm, Nah, berarti ini memang harus ini ya, apa? Mengingat di mana letaknya berarti. Tapi insya Allah kalau misalnya udah sering dan tahu bagaimana hukumnya, insya Allah ingat Ukti Nabila. Jadi tetap dibacanya bi salismu, bi salismu. Nah, dia tidak dibaca hamzahnya. Nah, kasrohnya dipindahkan ke huruf sebelumnya yaitu huruf lam. ya, Iya. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Iya. bisal ismu. Oke, boleh dicoba Ukhti Nabila, silahkan. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Iya, Masya Allah, Tama, Barakallahu Fikum, Ukhti Nabila. Baik, Ustazah mau nanya analisis. lagi. Oh iya, silahkan. Itu ini di surat di ayat ini aja ya Ustazah atau ada Iya, ayat lain? Ayat heeh, lain. heeh. Sahih, sahih, benar. Mm-mm. Nah, baik, selanjutnya ada Nun Wikoyah. Nah, Nun Wikoyah ini apa, Ukhti? Bertambahnya huruf Nun. Nah, yang dibacanya ni. Oke, ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Nah, ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Oke, nah contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya, kalau ini tidak hanya di satu surah saja, tidak hanya di satu ayat saja. Nah, ini kan di sini ada hamzah. Nah, dia tanwin. Oke, Iya. heeh. Nah, ini sebenarnya tidak harus yang hamzahnya, ini juga ada dal. Nah, pokoknya kalau misalnya ada fathatain, nah seperti ini, fathatain yang tanwin. Nah, kemudian dia setelahnya ada hamzah wasol. Nah, ini sebelumnya. Hamzah wasol tuh hamzah yang langsung dilanjutkan. Wasol, wasol, wasol kan apa? Lawan kata dari wakof. Wakof berhenti, wasol terus. Nah, maka ketika ini dibaca kan tidak mungkin jazaan al-husna. Nah, itu maka kita tambahkan huruf nun setelahnya, kemudian yang dia berharokatnya kasroh. Biasanya di beberapa Quran ada tandanya nun kecil, ya kan ya Uhti ya? Iya, Iya. benar sekali. Nah, jadi bacanya menjadi وعمل صالحا فله جزاء الحسنى Anil. جزاء الحسنى. Nah, seperti itu. Anil husna. Selanjutnya, الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه أهلك عادا الأولى. Iya, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan, Ukti Nabila? Tidak ada Ustazah. Iya, insya Allah kalau ini di dalam Al-Quran ada tandanya ya, nun kecil. Iya, nun kecil berharokat kasroh. Baik, boleh dicontohkan, Ukti Nabila, silahkan. وعمل صالحا فله جزاء الحسنى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه أهلك عادا الأولى. Iya, Masya Allah, tamam, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ukti Nabila. Ana lanjutkan kembali. Ini Swifir. Ini juga banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran. Sifir ini, apa sih sifir itu? Tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf. Nah, ada dua, ada dua macam, Ukti. Yang pertama, mustadir, itu yang bulat, benar-benar bulat kecil. Nah, yang kedua, mustatil qaim. Nah, kalau yang ini, yang dia yang tidak benar-benar bulat. Nah, contohnya bagaimana? Ya, yang sifar mustadir dulu.
tanda bulat kecil. Nah, jadi dia tidak lonjong, benar-benar bulat, yang bukan yang lonjong. Di atas huruf illah yang menunjukkan huruf tersebut tidak dibaca ketika wasol maupun wakof. Nah, biasanya di huruf illah. Huruf illah itu ada tiga ya, ada wawu, kemudian alif. Nah, ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada sifar mustadir di atas huruf tadi itu, nah itu hurufnya tidak dibaca. Mau wasol terus ataupun wakof berhenti, nah itu tidak dibaca. Maka secara tidak langsung huruf yang sebelumnya itu dibacanya pendek. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Ini di huruf eh, alifnya. Nah, ini kan ada huruf alif lam. Nah, maka dibacanya salasila. Nah, apa alif setelahnya ini karena ada sifar mustadir ya. Dia yang bulat kecil, lebih kecil daripada yang sukun digoin. Nah, maka alifnya ini tidak dibaca. Nah, maka huruf lamnya ini dibacanya pendek karena alifnya tidak dibaca. Maka contohnya salasila wa aghlala. Nah, salasila wa aghlala. Nah, contoh selanjutnya mirribal liyarbua fi amwal liyarbua liyarbua. Nah, bukan bukan dibaca panjang karena ini alifnya dia ada sifar mustadir, maka alifnya tidak dibaca. Nah, kemudian selanjutnya inna thamuda kafaru. Samuda, samuda. Ini juga alifnya ada sifar mustadir, maka tidak dibaca juga. Nah, jadi huruf dal, wawu, lam dibacanya pendek saja. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan, Ukhti Nabila? Aman Ustazah. Nih, Alhamdulillah. Boleh dicoba, Ukhti. Silahkan. Salasila wa aghlala mirriba mirribal liyarbu fi amwal inna thamuda kafaru. Nih, Alhamdulillah. Tamam, Ukhti Nabila. Barakallahu fikum. Iya, Ana lanjutkan. Nah, ini selanjutnya sifar mustatil qaim. Nah, kalau yang ini bener bukan yang bulat benar-benar bulat, tapi dia yang agak lonjong, bulat panjang. Nah, yang terletak di atas huruf tersebut yang menunjukkan tidak dibaca ketika wasol, tapi dibaca ketika wakof. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau sifar yang mustatil qaim, yang bentuknya agak lonjong, dia tidak dibaca ketika wasol, tapi dibaca ketika wakof. Nah, maka ketika wakof tetap dibaca panjang. Berarti dua harokat jadinya. Contohnya, lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Nah, lakinnahu wallahu itu kalau misalnya wasol dia pendek. Tapi kalau misalnya berhenti di sini lakinna. Nah, seperti itu ukhti. Nah, kemudian contoh yang kedua wa ana ma'akum wa ana ma'akum. Nah, kalau misalnya berhenti di sini wa ana ma'akum. Nah, kemudian selanjutnya billahil afan ini enggak loh. Nunnya enggak ada ini ya, tasdidnya. Sebentar Ana cek dulu. Takut salah penulisan materinya. Al-Ahzab ayat 10 ya. Billahil zunun.
Oh iya, memang tidak ada tasydidnya ya. Oke, tasydidnya di huruf dhad saja. Nah, berarti ini kalau misalnya kita wakufkan di sini tidak disambungkan ke kata setelahnya, nah berarti billahizzunun. Nah, berarti kan berhenti di sini ya, Ukti ya. Ini ada terusannya tidak ya selanjutnya? Di Al-Ahzab ayat 10. Enggak Ustazah, itu wakof di akhir Oh ayat. iya, wakaf di akhir kalimat. Wakaf aula ya. Benar sekali. Tamam Ukti. Iya, berarti sebentar tidak diwasolkan. Mm-mm. Ini tadi apa sifar mustadir? Ya? Sifar eh mustatil. Mustaqil oh, iya. Mustaqil. Sifar mustatil. Hmm. Iya, iya, baik Uhti Nabila. Nah, jadi ini kan tadi maka tidak diteruskan ya. Pas juga ini yang di surah Al-Ahzab ayat 10 itu dia wakaf aula. Nah, maka berarti memang kita utamakan untuk berhenti di sini, di wakaf aula. Diutamakan untuk wakaf seperti itu. Nah, maka ini adalah perbedaannya kalau misalnya tadi yang sifar mustadir ketika kita wakaf maupun wasol sama-sama tidak dibaca. Nah, tapi ketika sifar yang mustatil qaim, nah ini dia eh, kita berhenti. Nah, ketika berhenti maka kita tidak membacanya, tapi kalau misalnya wasol atau kita teruskan, nah kita membacanya panjang dua harokat. Seperti itu. Iya. Boleh dicontohkan Ukti dari surah Al-Kahfi. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada wa ana ma'akum billahi zununa. Eh, sebentar Ukti Nabila. Ya Ustazah. Hmm. Iya, baik. Alhamdulillah. Tamam Ukti Nabila. Nah, maka yang tadi ini karena dia diwakafkan ya Ukti ya. Di akhir, nah maka nanya tetap dibaca seperti itu. Tamam Ukhti Nabila. Masya Allah, Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah ini untuk sifar mustatil qaim. Nah maka kita bisa melihat ke perbedaan bentuknya ya Ukhti ya. Nah kalau misalnya ini agak lonjong, kemudian kalau misalnya yang sebelumnya, nah dia mustadir. Yang benar-benar bentuknya bulat, tidak lonjong. Baik, Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan, Ukti? Mau nanya Ustazah, kalau yang shiver tadi apa mustadir itu kan bulat kecil di atas huruf ilat. Kalau yang mustatil qaim ini dia bulatannya di atas huruf ilat aja kah Ustazah? Atau huruf lain juga? Sama-sama. Iya, Oh, terletak di oh. atas huruf yang setahu Ana mendapatnya ilah semua karena kan dia yang Mm-mm. menyebabkan panjang. Nah, ini kan dia yang menyebabkan panjang. Maka kalau misalnya huruf yang tidak ilah, huruf ilah itu kan artinya huruf yang tambahan seperti itu. Nah, jadi dia bukan huruf
yang apa asli seperti ini tidak, tapi dia huruf tambahan. Nah, maka dua-duanya sama-sama di atas huruf illah. Ya, Hmm. di sini tulisannya di atas huruf tersebut gitu ya. Oke, baik. Ustazah mau nanya lagi. Oh iya, Itu silakan nanti. kalau yang kan kalau wakof berarti dia dibaca panjang. Itu panjangnya berapa harokat gitu, Ustazah? Ada ketentuannya nggak? Panjangnya berapa harokat? Dua. Dua. Dua Oh. harokat. Iya, karena dia em, apa namanya? Harusnya matobi'i. Iya, karena kan pakai alif gitu ya setelahnya. Hmm. Nah, harusnya matobi'i, maka harusnya dua harokat seperti itu. Oke, Ustazah. Siap. Iya. Ada pertanyaan lagi nanti sebelum Anda lanjutkan? Sudah, Ustazah. Baik. Syukron Uhti Nabila. Nah, Ana lanjutkan ke ayat sajadah. Nah, ini banyak ya Uhti ya, tapi biasanya juga tertulis di dalam Al-Quran. Ayat sajadah itu di surah apa dan ayat berapa. Biasanya tertulis di dalam Al-Quran, yaitu ketika membaca dan mendengar. Nah, boleh ketika kita membaca dan mendengar ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka dianjurkan untuk sujud tilawah. Iya, jadi biasanya kan tergantung imamnya juga ya, Ukti Nabila. Biasanya ada imam yang membaca saat di pertengahan sholat. Nah, itu surahnya yang panjang. Kemudian ada ayat sajadah. Nah, itu jadi ketika selesai ayat sajadah dibacakan, itu biasanya ketika sampai di apa akhir ayatnya ya. Nah, itu langsung Allahu Akbar sujud. Nah, ini biasanya banyak yang kaget juga. Dikira ruku, ternyata sujud. Iya, nah itu adalah sujud sajadah. Iya, sujud. Dia apa? Ada bacaannya sendiri. Nah, sujud tilawahnya setelah ini nanti ada ini ya, apa bacaannya. Nah, maka ketika mendengar maupun kita sendiri yang membaca, misalnya kita tilawah Quran, terus kita mendapatkan ayat yang terdapat surah apa yang terdapat ayat sajadah, nah itu kita sampai wakof sampai akhir ayat dulu. Nah, setelah itu taruhlah Quran, kita sujud tilawah. Nah, Hmm. dengan doa doa tilawahnya. Nah, kemudian sudah kita lanjutkan lagi tilawahnya. Nah, seperti itu. Nah, dalam Al-Quran itu ada berapa ayat? Nah, ada 15 ayat. Ini di surah Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj 18, Al-Hajj juga 77, Al-Furqan 60, An-Naml 26, As-Sajdah 15, Surah Shad 24, Al-Alaq 19, Fussilat 38, An-Najm 62, Al-Insyiqaq 21, Al-A'raf 206, Ar-Ra'd 15, dan terakhir Surah An-Nahl ayat 50. Nah, jadi ada 15 ayat sajadah di dalam Al-Quran. Nah, maka ketika kita mendengarnya, nah kita dianjurkan, tidak wajib sih sebenarnya, tapi dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah, ini contohnya. Nah, ini biasanya itu kan ada ini ya, Uti, kalau di Al-Quran ada tandanya ya. Ada tandanya, apa itu gambarnya biasanya? Ada tanda Ada, Ustazah. seperti yang di Apa itu namanya? Heeh, itu, iya itu Iya, gambar ada seperti itu tandanya. ya. Heeh. Nah, baik. Nah, itu kan biasanya apa? Kalau kebanyakan di beberapa surahnya itu ada yang kata yes judu. Nah, tapi tidak semua. Nah, seperti yang di surah An-Nahl ini kan tidak ada kata yasjud. Nah, tapi yakhafuna rabbahum faqih wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaf'aluna ma yu'marun itu kan berarti yang eh, Allah Allah perintahkan kepada kita. Nah, maka
Di surah-surah ini, tadi yang 15 ya, di sini cuma ditulis tiga saja contohnya. Nah, itu mah kita dianjurkan ketika kita membaca sendiri atau kita mendengarkan. Nah, ketika kita mendengarkan, mungkin kita kadang ngeh, kadang nggak ngeh juga. Kalau misalnya itu ayat sajadah Ya. gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa ikut ya, di depan-depan kita ikut sujud. Oh, berarti tadi ada ayat sajadahnya, seperti itu. Ya, contohnya, boleh Ana coba dulu. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Nah, misalnya sampai di akhir ayatnya, nah kemudian bisa sujud tilawah seperti itu Ukti Nabila. Nah, doanya bagaimana? Nah, bacaan doanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Iya, tapi di beberapa em, pendapat juga itu boleh sampai wa quwwatihi sampai sini Ukhti. Nah, jadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, boleh juga sambil dilanjutkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Iya, seperti itu Ukhti Nabila. Baik, sampai di sini apa ada pertanyaan Ukhti? Ustazah, kalau pas lagi sholat terus ada baca ayat ini, itu kan Iya. sujud tuh, sujud, habis sujud tilawah ini terus berdiri lagi nyambung baca ayatnya gitu ya Ustazah. Iya, sahih, sahih. Benar sekali. Mm. Oke, baik Ustazah. Udah itu Oke, aja baik. nanya. Iya, alhamdulillah. Boleh di Oh ya, bukan ini. Oke, boleh dicontohkan Ukti, silahkan untuk contoh yang pertama. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Iya, ولله alhamdulillah. Oh iya, ya, dilanjutkan dulu nanti. Mm. ya sudah ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Iya, alhamdulillah. Ada berapa koreksian ya, Ukhti Nabila. Untuk yang pertama, nah tadi kan huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, hati-hati jangan sampai agak dipantulkan ya, Ukhti ya. Jangan sampai karena huruf nun sukun bertemu huruf ain itu kan idhar halki ya. Jadi bacanya jelas. Nah, maka sebisa mungkin dibacanya jangan dipantukan an. Nah, itu hati-hati an. Nah, an an ibadati an ibadati an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, ini juga hu ini kan dua harokat ya Ukti ya, karena dia matsilah qasiroh. Iya, baik. Boleh diulang sekali lagi Ukti untuk ayat contoh pertama, silahkan. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته
لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Iya, Alhamdulillah. Tamam, Ukhti Nabila. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Nah, kemudian tadi di contoh yang kedua, Ukhti, tadi ada mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Iya, ikhfa syafawi, Ukhti ya. Tadi masih agak kurang terdengar ikhfanya. Untuk yang mim sukun bertemu dengan huruf ba-nya. Boleh diulang sekali lagi, Ukhti? ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Iya, Alhamdulillah. Tamam, Masya Allah. Barakallahu Fikum. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi, iya, tamam, insya Allah. Untuk contoh yang ketiga sudah benar, insya Allah. Barakallahu fikum, Ukhti Nabila. Nah, baik sampai di sini. Apakah ada pertanyaan, Ukhti? Belum ada Ustazah. Belum ada ya. Iya, Alhamdulillah. Baik. Nah, baik, Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini, Ukti. Oh, tamam ini, tamam 1 jam, Masya Allah. Nah, jadi ada tugas. Nah, ini tugasnya tapi bukan tugas yang video, tapi tugas ini sendiri kembali ke kita semua untuk memperbanyak tadarus dan juga mempraktekkan bacaan Al-Quran sesuai tahsin dan tartil yang benar. Nih ya, Alhamdulillah, ini ada quotes dari Rumah Quran Nur Hidayah. Membaca Al-Quran adalah cara yang paling sederhana untuk mendapatkan dan juga melipat gandakan pahala. Amin, insya Allah. Iya, Barakallahu Fikum, Ukti Nabila, Alhamdulillah. Kita sudah selesai dari materi Gorib. Masya Allah, ini lumayan banyak padahal materinya ya, tapi kalau private ternyata 1 jam cukup. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, sampai di sini apakah ada pertanyaan, Ukti Nabila? Belum ada Ustazah. Tadi udah langsung ditanyain semua. Oh iya, Alhamdulillah. Dan nanti jika ada pertanyaan kembali boleh ditanyakan ya, Ukti Nabila. Masya Allah, Siap. Barakallahu Fikum. Siap, Nanti Ustazah. Ana kirimkan materinya juga setelah ini. Iya, sebelum tahsin kira bersama Umi DJ. Ini Umi DJ belum Masya jawab, Allah. ini barusan anak cek. Iya, baik. Alhamdulillah kita tutup bersama-sama ya, Ukti ya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين آمين. Iya, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran, Ukti Nabila. Sangat sekali, Masya Allah. Iya. Baik, Ukti. Ana tutup dulu ya, Ukti ya. Iya. Terima kasih banyak Ustazah. Iya, sama-sama Ukti. Afwan atas kesalahan dalam perkataan ya, maupun perbuatan yang kurang berkenan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ustazah. Iya, Ukti Nabila juga.